Selamat pagi semuanya. Bisa Pagi, mendengar Pak. suara saya? Oke, good. Bentar kita akan mulai. Masih ada beberapa teman yang sesi masuk. Oke, kita mulai ya. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan. Oke, sebentar. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan materi. Jadi hampir semua tentang boiler presentasi sudah disampaikan oleh kalian semua pada minggu lalu. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait tentang boiler. Untuk kemudian minggu depan kita akan lanjutkan. Saya akan memberi informasi tentang sistem pendingin. Namun demikian saya tidak akan mengulang apa yang saudara sudah sampaikan di tiap grup kemarin. Ya. Jadi saya bagi boiler dulu, kemudian cooler, oke? Okay? Boiler, cooler. Saya ngomong boiler dulu. Jadi apa yang saudara sudah sampaikan kemarin terkait tentang boiler sudah oke, sudah memberikan kepada kita perspektif tentang boiler itu apa, tipe-tipenya apa, dan cara bekerjanya bagaimana. Fungsi daripada boiler itu juga apa, saudara sudah jelaskan juga dengan baik kemarin, baik untuk kebutuhan industri dalam artian proses maupun sebagai pembangkit listrik atau pembangkit energi. Itu juga sudah disampaikan. Jadi tipe-tipe boiler juga saudara sudah presentasikan dengan baik. Ada water tube, ada fire tube, itu yang paling banyak dipakai, paling banyak disinggung. Water tube paling umum digunakan. Terus kemudian saudara juga menyinggung tentang bahan bakar, di mana bahan bakar untuk boiler itu bisa macam-macam, gitu ya, bisa beberapa dari berbagai macam apa bentuk atau ya dari bentuk juga tentang bahan bakar daripada boiler itu. Nah, saya akan memberi informasi tentang boiler, terus kemudian minggu depan adalah minggu terakhir kita, jika saya tidak salah, ya nampaknya. Saya akan memberikan informasi tambahan tentang cooler. By the way, kita sudah punya 2 presentasi tentang cooler yang minggu lalu sudah disampaikan oleh 2 grup. Baik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang boiler. Okay, so that's it. Masih ada beberapa yang masuk. Oke. Jadi hari ini akan saya sampaikan beberapa informasi tambahan tentang sistem boiler, khususnya terkait tentang pembakaran yang terjadi di dalam sistem ini. Saya rasa ada interference dari saudara.
Mungkin ada yang belum di-mute. Sudah? Oke. Ya, baik. So, mari berbicara tentang boiler. Jadi ini adalah bahan bakar yang banyak dipakai di dalam sistem boiler. Saudara kemarin sudah menyampaikannya bahwa dalam bahan bakar untuk boiler kita bisa bedakan menjadi 3 setidaknya. Yang pertama adalah bahan bakar yang wujudnya padat, yang kedua adalah bahan bakar yang wujudnya cair, dan yang ketiga adalah bahan bakar yang wujudnya gas. Nah, dalam bentuk padat ada banyak sekali variasi yang dipakai. Yang paling umum adalah batu bara, di mana batu bara adalah energi fosil atau bahan bakar fosil yang banyak dipakai untuk membangkit listrik dengan menggunakan steam atau dengan menggunakan boiler. Kemudian di sana juga ada biomasa. Biomasa ini adalah representasi daripada bahan-bahan organik ya, yang bisa dipakai untuk proses pembakaran. Sebetulnya bagian-bagian lain juga bisa masuk dalam kategori bio, tetapi biomasa ini lebih mengerucut kepada material-material seperti sisa daun dan sebagainya yang bisa dipakai sebagai bahan bakar juga. Ketika dia dibakar, dia menghasilkan panas dan itu bisa dimanfaatkan. Arang, saudara tahu tentu saja, jadi merupakan material karbon yang dikondisikan sedemikian rupa dan dipakai juga sebagai bahan bakar di berbagai macam keperluan, termasuk juga di sistem boiler. Pada tingkatan yang lebih tinggi, biomasa ini juga bisa dikemas demikian rupa menjadi pellet-pellet. Saudara ngerti maksudnya apa yang dimaksud dengan pellet ya? Yang dimaksud dengan pellet adalah dia difabrikasi sedemikian rupa membentuk yang namanya bulatan-bulatan atau kotak-kotak tergantung bentuknya, tetapi dia dipres sehingga konten daripada karbon itu maksimum dan bisa dipakai sebagai bahan bakar dengan efisiensi yang lebih tinggi. Di cair kita mengenal banyak sekali tipe bahan bakar, BBM atau bahan bakar minyak ini di area kita juga. Ya. Kalau saudara menggunakan mobil atau motor, berkendaraan, maka kita mengenal BBM ini. Biodiesel juga sudah semakin familiar hari-hari ini. Bioetanol dan metanol juga dipakai untuk keperluan-keperluan khusus. Ya. Sementara gas bumi, gas alam, ini juga mulai banyak diperkenalkan. Kalau saudara melihat ada berbagai macam instalasi baru yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan gas alam ini masuk ke rumah-rumah dan dipakai di skala rumah tangga bahkan. Biogas, saudara juga mungkin sudah pernah mendengarnya. Biogas adalah hasil gas hasil dekomposisi dari material organik, umumnya secara anaerobik, jadi melibatkan yang namanya proses biologi, mikroorganisme ada di sana, di mana yang namanya senyawa organik didekomposisi oleh mikroorganisme itu untuk kemudian yang namanya gas atau produk dalam bentuk gas itu dihasilkan sebagai akibat dari dekomposisi biologi tersebut. Nah, biogas seringkali dihasilkan dalam proses biologi secara anaerobik, di mana no oxygen requirement ada di dalam tangki kita. Mikroorganisme akan melakukan itu tadi, dekomposisi dan gas dalam bentuk CH4 ya, itu yang seringkali dihasilkan sebagai hasil dekomposisi dan kita kenal sebagai biogas. Itu juga banyak dipakai. Di Indonesia biogas ini mulai banyak di encourage atau didukung oleh pemerintah di area-area di mana peternakan sapi biasanya dipadukan dengan pembangunan instalasi biogas karena kotoran sapi itu adalah material organik yang banyak dipakai untuk menghasilkan biogas. Di level sampah domestik, pembentukan biogas ini juga mulai banyak dipakai. Kalau saudara pernah mendengar WTE, Waste to Energy,
maka salah satu mekanismenya adalah melalui pembentukan metana dari dekomposisi biologis. Jadi dia banyak dipakai juga. Nah, tentu saja pemakaian daripada jenis-jenis bahan bakar ini mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Jadi tergantung juga kapasitas daripada steam yang mau dihasilkan itu seberapa banyak. Pada kondisi skala besar, saudara sekalian, batu bara ini masih mendominasi pemakaiannya. Ya, jadi dia masih banyak dipakai di berbagai macam industri, di berbagai skala, khususnya yang medium up, di mana steam yang diproduksi kapasitasnya cukup tinggi. Sementara yang lain tentu juga bukan tidak kemudian dipakai, tetapi dipakai dengan berbagai tingkatan. Nah, mari kita masuk ke beberapa istilah yang berhubungan dengan proses pembakaran di dalam sistem boiler. Ada dua hal, ada dua analisa yang sering kali diperkenalkan ketika kita berbicara masalah pembakaran. Yang pertama adalah analisa proximat, yang kedua adalah analisa ultimat. Analisa proximat dan analisa ultimat ini memiliki kemiripan, namun tidak sama persis, yang tujuannya adalah untuk mengestimasi tingkat pembakaran yang dibutuhkan oleh satu sistem. Analisa proximat, analisa ultimat tergantung dari jenis bahan bakar yang dipakai. Jadi sebagai contoh, analisa proximat itu mempertimbangkan ya, keberadaan kadar air di dalam bahan bakar kita, potensi munculnya atau terbentuknya abu sebagai produk sisa biasanya dari hasil pembakaran. Terus kemudian FM itu volatile matter atau senyawa atau material yang mudah tervolatilisasi, dan fixed carbon. Jadi itu adalah elemen-elemen atau faktor-faktor yang diperhatikan ketika kita berbicara analisa proximat. Analisa ultimat itu menyatakan besarnya kandungan C, H, O, N, S, dan abu, khususnya dalam batu bara. Analisa ini penting dan perlu dilakukan, khususnya untuk menghitung kebutuhan udara dalam proses konversi termal. Ketika kita berbicara pembakaran, selain kita membutuhkan bahan bakar, di mana nanti kemudian kita nyalakan, kita juga membutuhkan udara. Ya, saudara tahu ya, ketika kita ngomong masalah kebakaran, salah satu upaya untuk mitigasi atau mencegah supaya kebakaran itu tidak membesar adalah dengan mengikat oksigennya. Kenapa? Karena ketika oksigen ada banyak, maka dia akan memicu level atau skala kebakaran, skala api yang semakin besar. Pada kondisi di mana itu musibah, tentu kita tidak menghendaki. Oleh karena itu, alat pemadam api itu biasanya ya, tujuannya adalah untuk mengikat O2 supaya dia dalam tanda kutip hilang atau disisihkan dan tidak memicu nyala api yang makin besar. Tetapi ini kebalikannya, kita mau nyala api yang makin besar, begitu ya, karena kita sedang berbicara masalah pembakaran yang disengaja tentu saja untuk menghasilkan steam. Analisa ultimat dipakai atau dilakukan untuk menghitung atau mengestimasi kebutuhan udara yang perlu disuplai agar proses pembakaran bisa berjalan dengan maksimal. Jadi itu analisa proximat, analisa ultimat. Nanti kita akan lebih dalam melihat beberapa contoh terkait tentang aplikasinya. Oke, ini adalah, saya mesti ubah-ubah itunya supaya tidak menutupi PowerPoint saya. Ini adalah bagaimana persamaan itu disusun dengan sederhana. Jadi kalau analisa proximat adalah volatile matter, fixed carbon, abu, dan moisture content, itu sama dengan 100%. Sementara apabila kita berbicara analisa ultimat, maka keberadaan C, H, O, N, S, abu, dan moisture content itu juga itu sama dengan 100%. Tuh, ya, proximat, ultimat. Proximat, ultimat yang biasa dipakai untuk kita berbicara sistem pembakaran di dalam sistem boiler.
Nah, selain itu, ketika kita berbicara pembakaran, saudara sekalian, kita juga mengenal istilah nilai kalor, heating value, nilai kalor, heating value. Ada dua jenis heating value atau nilai kalor yang seringkali ada di lapangan, seringkali kita dengar. Yang pertama adalah HHV, higher, higher heating value, dan yang kedua adalah LHV, yang adalah lower heating value. Nah, apa itu? Higher heating value atau HHV atau yang dikenal juga dengan gross heating value itu menunjukkan panas pembakaran batu bara atau biomasa jika gas hasil pembakaran itu dikembalikan pada temperatur sebelum pembakaran. Jadi sebelum pembakaran, dia naik ke atas sampai pada panas pembakaran yang dikehendaki, terus kemudian dia dikembalikan pada suhu di mana pembakaran itu belum dilakukan atau dimulai. Biasanya baseline atau suhu dasar di mana pembakaran itu start untuk dilakukan ditetapkan adalah 25 derajat Celcius. Itu ketika kita berbicara higher heating value. Nah, lower heating value menunjukkan panas pembakaran batu bara atau biomasa jika tidak termasuk itu tadi, tidak termasuk panas laten pengembunan air dalam gas hasil pembakaran. Jadi tidak dikembalikan pada temperatur sebelum pembakaran. Lower heating value, higher heating value. Higher heating value, panas pembakaran biomasa, ya, jika gas hasil pembakaran dikembalikan pada temperatur sebelum pembakaran dilakukan. Lower heating value menunjukkan panas pembakaran, namun tidak termasuk panas laten pengembunan air dalam gas hasil pembakaran. HHV, LHV. HHV sering dikenal dengan istilah gross heating value, kotor, LHV, net heating value, nilai kalor yang bersih, yang net, yang seperti itu. Persamaan untuk mendekati nilai HHV dan LHV ditunjukkan pada slide berikut. Yang ini adalah HHV. HHV atau higher heating value itu sama dengan 33,95 dikalikan C ditambah 144,2 dikalikan H minus O per 8 ditambah 9,4 S. Nilai HHV sendiri dinyatakan dalam bentuk joule per kilo, tentu saja joule ini skalanya macam-macam, kilojoule, million joule, dan sebagainya, tergantung nanti besarannya seperti apa. Sementara variabel CHOS adalah besarnya komposisi CHOS dalam analisis ultimat batubara. Jadi keberadaan CHOS ini tadi. Ya, itu ada berapa, itulah yang kemudian berhubungan dengan ketika kita mencari higher heating value. Jadi mungkin sekali kita mendapat informasi ini, analisa ultimat, keberadaan elemen-elemen itu. Nah, dari sana kemudian kita bisa melakukan perhitungan berapa besarnya nilai kalor yang tinggi atau HHV atau yang gross. Komponen ini C, H, O, dan S menjadi elemen yang terlibat di dalam proses perhitungan HHV. Sementara ketika kita mau menghitung LHV, LHV memiliki hubungan dengan HHV. Tadi dikatakan bahwa yang namanya HHV itu termasuk panas pengembunan, panas penguapan air, namun kalau LHV tidak, ya, hanya yang net saja. Oleh karena itu, ketika kita mencari LHV, maka bisa dilakukan dengan mengurangkan dari nilai HHV terhadap yang namanya total panas untuk pengembalian ke suhu semula ini tadi, atau panas laten air, yaitu dikurangkan Hg 9H per 100 ditambah Mc, Mc ini moisture content, M tadi ya, moisture content per 100.
Hg sendiri adalah panas penguapan air pada kondisi standar, dia nilainya adalah 2260 kilojoule per kilogram. Kilogramnya kilogram apa? Kilogram daripada batu bara begitu ya. Atau 540 kilokalori per kilogram. Ini pada kondisi standar if you have no information about Hg. Namun, biasanya Hg ini berkorelasi dengan kualitas batu bara yang dipakai. Ya, ini kondisi standar yang bagus lah ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan batu bara itu memiliki range kualitas yang juga memiliki hubungan dalam hal proses pembakaran itu. Jadi bisa jadi, maksud saya, nilai Hg ini bisa tidak ini. Ya, sekali lagi tergantung daripada spek bahan bakar yang dipakai. Nah, dengan demikian, ketika HHV saudara kurangkan dengan Hg dikalikan ini 9H per 100 plus Mc per 100, so you will get LHV atau lower heating value atau nilai kalor yang lebih rendah. Dan demikian saudara bisa tahu HHV-nya berapa, LHV-nya berapa. Ini penting ketika kita mau setting up sistem boiler kita, sehingga kita tahu berapa yang namanya nilai kalor yang harus disediakan agar proses pembakaran itu berjalan dengan baik. Ya, HHV higher heating value, LHV lower heating value, saudara bisa cari dengan persamaan seperti itu. Saya rasa saya punya contoh soal untuk membuat saudara bisa lebih mudah ekspresi. Ini dia ekspresinya. So, oke. Jadi contoh soalnya begini, batu bara dalam karakteristik dry basis, saudara yang kemarin kita berbicara resin, kita juga berbicara dry basis, wet basis, oke? Nah, seringkali yang namanya komposisi atau karakteristik suatu material itu diekspresikan dalam dry basis. Tetapi faktanya ketika dia dijual atau faktanya ketika dia ada di lapangan, dia tidak selalu ada dalam kondisi dry basis, tetapi ada kandungan airnya. Pada kondisi ketika kita berbicara resin, sengaja ada moisture content-nya, karena apabila tidak, resin itu akan mudah rusak. Sementara kalau di trading, di penjualan kan masih ngendon berapa waktu kan tidak langsung dipakai kan gitu kan. Jadi ada yang namanya moisture content-nya untuk menjaga keawetan daripada resin itu. Sama dengan di batu bara. Batu bara itu material alam. Ya, yang saudara tahu digali, ya, dieksplorasi. Dan ketika kita berbicara kondisi subsurface, karena dia ada di bawah permukaan, dia digali gitu ya, dalam material seperti itu, tidak hanya di bawah permukaan sih, ya tergantung topografi daripada area yang menghasilkan batu bara itu atau tambang batu bara itu. Tapi yang pasti dia ada di alam. Nah, ketika dia ada di alam, tentu saja kita tidak bisa berharap dia full dry. Tetapi ketika kita berbicara karakteristik itu dry. Ya, nah saudara hati-hati ketika nanti menghitung kebutuhan material untuk operasi di lapangan. So please check apakah dia ada dalam kondisi basah, berapa moisture content-nya, sehingga saudara tidak salah dalam menyediakan jumlah yang benar. Oke, mari kembali ke sini. Jadi batu bara dengan karakteristik C 58,93%, H-nya 6,11%, O-nya 31,92%, N-nya 0,75, S 0,17, dan ada abu 2,125. Dipakai sebagai bahan bakar untuk boiler. Jadi batu bara ini akan dipakai sebagai bahan bakar untuk boiler. Pada saat dibakar dalam tungku pembakaran, ketika dia dibakar di sana, batu bara itu memiliki kadar air 15%, moisture content-nya 15%, ya, yang dipakai, yang ada.
Terus batu bara memiliki nilai kalor atau nilai HHV sebesar 22.142 kilojoule per kilo dalam kondisi dry basis. Ya, dalam kondisi dry basis, dia punya nilai kalor HHV sebesar itu. Nah, saudara diminta untuk menghitung nilai HHV dan LHV dengan kondisi basah, di mana moisture content daripada batu bara itu dipertimbangkan. Atau dengan kata lain, HHV dan LHV pada kondisi air 15% ini adalah actual condition atau kondisi aktual yang saudara hadapi di lapangan. Sehingga kita perlu tahu berapa LHV dan HHV pada kondisi real di lapangan. Informasi tambahan yang diberikan kepada saudara adalah bahwa panas laten airnya adalah 2.200 kJ per kilo. Nah, saudara ingat ya, ketika kita berbicara panas laten dan kembali ke persamaan di atasnya, ya, 2.200, 2.260, in between, in that range, di area itu. Ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari sekali lagi kualitas bahan bakar yang dipakai. Oke, mari kita pahami ini. Jadi karakteristik daripada batu baranya begitu, dalam kondisi kering, terus kemudian HHV dalam kondisi kering juga saudara tahu, moisture content-nya diketahui 15%, saudara diminta menghitung HHV dan LHV pada kondisi real atau pada kondisi basah, pada kondisi di mana moisture content 15% itu dipertimbangkan. So how to deal with that? Kita bisa melakukan dengan cara ini. Ini adalah persamaan matematis yang umum sekali. Ya. Kalau kita maunya wet basis, sementara data kita itu adalah dry basis, maka moisture content memiliki peranan yang sangat penting. Saudara bisa melakukan itu. Ini sama ketika kita melakukan perhitungan jumlah resin yang dibutuhkan untuk ion exchange. Pada kondisi kering, butuhnya adalah sekian. Nah, kalau butuhnya dalam kondisi aktual, basah dengan moisture content sekian persen, berapa? Seperti itu. Ya. Kalau saudara bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Jadi, pada kondisi di mana dia dry basis, ini adalah 1 dikurangi 15, maka saudara punya yang namanya apa ini namanya? HHV dalam kondisi wet basis sebesar 18.820 kilojoule. Jadi batu bara itu jika dia memiliki yang namanya moisture content 15%, maka nilai kalor tingginya adalah 18.820,7 kilojoule. Ya, nilai kalor yang ada di batu bara itu. Nilai kalor yang ada di batu bara itu. Nah, mari kita kemudian mencari LHV, yaitu lower heating value atau nilai kalor rendah yang dimiliki oleh si batu bara pada kondisi wet basis, ya, di mana 15%, mengandung 15%. Karena dia wet basis, tentu saja saudara memakai HHV yang juga wet basis. Nah, saudara mengurangkan dengan hasil perkalian panas laten air ini tadi, yaitu Hg dikalikan 9H per 100 ditambah Mc per 100. Moisture content, you know that one. Tetapi H, ini yang saudara belum tahu. H adalah elemen H di dalam batu bara. Apabila kita melihat di soalnya, saudara punya, yaitu H di dalam batu bara adalah 6,11%. Tapi sekali lagi hati-hati, H di dalam ini, yang dimaksud ini, 6,11, itu adalah dalam dry basis. Dalam kondisi wet basis, saudara bisa mencari H-nya, ya, jadi X dry-nya sekian, ya, H-nya sekian sama dengan yang atas, maka dalam kondisi wet, H-nya adalah 5,19%.
Ya, 5,99% itu hanya yang nanti kemudian kita masukkan di sini. Dengan mengetahui H dalam kondisi wet, maka saudara bisa melengkapi persamaan untuk mencari LHV pada kondisi basah, yaitu HHV pada kondisi basah 18.820 dikurangkan dengan 2.200, ini adalah data atau informasi yang kita dapatkan, Hg, panas laten air, ya, dikalikan dengan 9H, H-nya sendiri adalah 5,19, ya, persen yang kita tadi cari dari persamaan sederhana di atasnya, saudara masukkan ke sini, kemudian MC, moisture content, saudara sudah tahu, yaitu 15%. Maka ini dicari dulu, kemudian dikalikan, terus kemudian dikurangkan terhadap nilai HHV-nya. Dengan demikian, saudara mendapatkan nilai LHV atau lower heating value-nya itu adalah sekian. Ya, 18.123 kilojoule. Saudara sekalian, kalau nanti saudara di lapangan, dan mungkin oleh perusahaan atau tempat di mana saudara bekerja, saudara diminta mengevaluasi kualitas daripada batu bara, maka saudara bisa melakukan pendekatan ini. Ya, terminologi-terminologi ini akan sering saudara dengar. Oke, berapa nilai kalornya batu bara? Nilai kalor apa? Gross atau net? Saudara akan tahu yang dimaksud dengan nilai kalor gross itu yang apa, yaitu HHV. Kalau saudara berapa yang net? Ya, saudara cari yang LHV atau yang lower heating value. Nah, itu yang seringkali menjadi panduan bagi orang-orang yang mau membeli batu bara untuk kebutuhan bahan bakar di perusahaannya. Perusahaan memiliki yang namanya, atau secara internasional mereka juga punya yang namanya standar nilai kalor yang bagaimana atau yang seberapa yang mereka terima. Ya. Tentu saja idealnya adalah nilai kalornya semakin tinggi. Tapi apabila dia semakin rendah, dia kan tidak efisien. Dia tidak dibakar, tapi tidak menghasilkan kalor, kan buat apa? Kasarannya seperti itu. Nah, saudara butuh nilai kalor yang tinggi, ada standarnya. Ya, nah itu yang saudara bisa pakai untuk mengevaluasi bahan bakar. Bahan bakar khususnya dalam bentuk padat yang banyak dipakai dalam bentuk cair. Pertama, pendekatannya saudara mencari heating value-nya. Sama di area situ nilai kalornya. Oke, nah itu tentang HHV, LHV, nilai kalor gross, nilai kalor net. Saudara bisa cari di sana. Jadi kalau saudara nanti juga diminta untuk mengevaluasi batu bara mana yang saudara mau beli, saudara biasanya juga tanya, moisture content-nya berapa Pak? Saudara analisa itu juga. Kalau moisture content-nya terlalu tinggi, it's not really good juga. Dia akan mengurangi nilai kalornya. Ya, jadi ada batasan-batasan yang ditoleransi untuk memilih bahan bakar yang tepat. Oke, itu HHV, LHV. Informasi tambahan untuk saudara tentang sistem boiler. Oke, saya lanjutkan berikutnya tentang neraca massa dan energi pembakaran. Ini masih di area pembakaran, saya rasa ini penting untuk saudara nantinya bisa tahu gitu ya, bagaimana yang namanya proses pembakaran di lapangan, apa yang harus diperhatikan ketika saudara mengevaluasi sesuatu, bahan bakar, dan sebagainya. Nah, saudara, sekali lagi, proses pembakaran itu melibatkan bahan bakar ya, dan udara. Udara dalam hari ini adalah sebetulnya yang kita kehendaki oksigen. Namun ketika kita berbicara udara dalam kondisi yang ya di area saudara ini ya udara itu
maka tidak semuanya itu oksigen, ya, tidak semuanya oksigen. Jika saudara belajar tentang polusi udara atau pencemaran udara, saudara pasti dijelaskan bahwa yang namanya komposisi elemen di udara dalam kondisi sehat itu apa. Kemudian pada kondisi dia tercemar, itu bagaimana? Ada pergeseran komposisi. Nah, di udara dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang umum, mayoritas itu adalah N2, 79% dianggapnya seperti itu, dan sisanya 20% itu oksigen. Apakah saklek seperti ini, Pak? Hanya ada dua, N2 dan O2. Tidak juga. Sebetulnya ada komponen lain, tetapi keberadaannya minor atau kecil sekali jika dibandingkan dengan kedua elemen ini. Oleh karena itu, di dalam proses pembakaran kita hanya mengconsider atau mempertimbangkan dua elemen ini, yaitu N2 dan O2. Jadi, ketika kita berbicara proses perhitungan untuk pembakaran, mengambil udara, maka udara itu kita anggap 70%-nya adalah N2, 21%-nya adalah O2. Seperti itu. Nah, di dalam proses pembakaran, ya, ketika itu sempurna prosesnya, maka beberapa konversi ini terjadi. C sebetulnya adalah material utama begitu ya di dalam bahan bakar kita yang kita kehendaki, itu akan teroksidasi menjadi CO2. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berbicara dari aspek lingkungan, pembakaran itu selalu menghasilkan CO2. Ya, itu sebabnya kenapa ketika saudara ngomong pencemaran udara, ada sumber tidak bergerak, yaitu industri, sumber bergerak, transportasi, itu juga seringkali menjadi sumber polutan, karena di mana pembakaran ada, di situ CO2 dihasilkan. Kemudian H itu akan menjadi H2O, S akan menjadi SO2, dan N akan menjadi NO atau NO2. Ini adalah kondisi ketika ada atom atau elemen itu ikut serta di dalam pembakaran. Ketika pembakaran sempurna, maka elemen itu, atom itu akan dikonversi menjadi bentuk baru. CO2, H2O, SO2, NO, atau NO2. Itu ketika kita berbicara pembakaran. Nah, ketika kondisi pembakaran itu tidak ideal ini bisa terjadi karena panasnya kurang, temperatur tidak sesuai, ya, oksigennya kurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka proses konversi itu juga terpengaruh. Sebagai contoh, C yang harapannya atau pada kondisi sempurna dia menjadi CO2, dia tidak ke CO2 tetapi bisa juga menjadi CO. Dan kalau saudara tahu karbon monoksida ini adalah polutan yang berbahaya. Itu sebabnya kenapa ketika kita sekali lagi berbicara masalah environmental protection, pembakaran sampah secara sembarangan ya, di perumahan, di desa kita, di kampung kita ada sampah, orang berpikir oh dibakar aja, gitu ya. Itu tidak disarankan karena apabila dia tidak terbakar secara sempurna, material karbon yang ada di dalam sampah itu akan menjadi CO. Dan CO ini berbahaya. CO2 apa tidak berbahaya, Pak? Ya, sebetulnya podo-podo tidak menyenangkannya. Karena kalau saudara belajar climate change, CO2 adalah gas rumah kaca. Unfortunately, CO2 juga lah yang secara volume jumlah terbesar di antara gas rumah kaca yang lain. Kenapa? Ya, too many burning process di area kita. Sekali lagi, industrial activity, transportation, itu menjadi penyumbangnya. Namun demikian, ini tadi, ya karena nggak bisa dihindari, ya mari kita jagai. Pembakaran yang tidak sempurna bisa menghasilkan hal yang bisa lebih berbahaya. Karbon monoksida itu lebih berbahaya.
khususnya ketika berbicara interaksinya dengan kita, dengan manusia terhirup, saudara akan semakin teler, ya, cepat telernya. Kemudian hal lain yang terjadi apabila pembakaran tidak ideal terjadi, tidak normal terjadi, C akan keluar menjadi jelaga, partikel arang. Ya. Loh Pak, itu kan bisa dipakai lagi sebagai bahan bakar. Iya, tetapi ketika kita berharap pembakaran yang optimal, harusnya dia langsung menjadi energi. Nah, kalau sebagian menjadi jelaga, it's not really good, tidak dikandani. Kemudian SO2 sebagian atau sedikit bisa jadi juga akan mengalami oksidasi lanjutan menjadi SO3. Nah, ini juga secara lingkungan kita tidak harapkan. Nah, saudara sekalian, itu adalah pembakaran. Harapannya adalah seperti ini, ya. Tapi ketika tidak ideal bisa seperti ini. Seperti itu ya, itu tentang pembakaran. Nah, ketika kita berbicara masalah pembakaran, maka hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini apabila kita berbicara gas, ini tadi yang kita sebut sebagai biogas, ya, CH4, dan selalu bereaksi dengan O2 ketika ngomong masalah reaksi pembakaran. Dan sebagaimana tadi saudara tahu dari persamaan-persamaan yang konversi dasar, ini, oksidasi, maka C akan selalu menjadi CO2, proses pembakaran menghasilkan itu, dan H menjadi H2O. Ini berbagai macam jenis gas, dan reaksinya, perbandingan molnya, untuk kemudian menghasilkan produk akhir seperti ini. Nah, mari kita mainan juga dengan soal sekarang ketika kita berbicara pembakaran. Metan itu dibakar secara stoikiometri dan sempurna dengan udara. Saudara diminta untuk menghitung berapa banyak kebutuhan udara agar metana itu bisa terbakar secara sempurna. Udara yang ditanyakan itu diminta diekspresikan dalam mol per mol metana. Untuk membuat kita mudah nantinya ya. Terus kemudian yang kedua ditanyakan gas hasil dari cerobong itu, di cerobong itu. Gas hasil di cerobong itu. Ya, juga dalam mol per mol metana. Saudara, kita sedang berlatih untuk mengestimasi kebutuhan udara yang tepat agar proses pembakaran optimal atau sempurna. Ya, nah ini contohnya metan yang dibakar. Mari kita lihat bagaimana proses penyelesaian dari contoh soal itu. Jadi basis hitungannya 1 mol CH4 per mol metana, ya, supaya gampang aja ya. Terus kemudian kita mengingat reaksinya bahwa CH4 ketika dia terbakar atau dibakar secara stoikiometri dia mengikuti persamaan ini, yaitu CH4 plus 2O2 akan menjadi CO2 dan H2O sebagai produknya. Ya, itu adalah reaksi pembakaran untuk metana. Nah, ketika kita kemudian sudah punya reaksi itu, harusnya ketika kita menghitung kebutuhan udara tidak sulit karena kita tahu perbandingan mol-molnya dari reaksi yang ada. Make sure bahwa reaksi saudara itu sudah setara. Nah, ketika kita berbicara ini, maka kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang diminta. Kebutuhan O2 2 mol, ini saudara di kimia dasar atau di kimia mana itu ya, it's not really complicated. Nah, tetapi itu oksigen. Sekali lagi ketika kita berbicara udara, isinya bukan hanya oksigen saja. Kita memakai yang namanya komposisi yang tadi di awal kita sudah sampaikan, yaitu bahwa ketika kita berbicara udara, komposisinya adalah 79% N2, 21% O2. 21% atau O2 ini adalah yang actually kita butuhkan untuk proses pembakaran. Nah,
Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang berapa yang dibutuhkan udara totalnya, maka kebutuhan oksigen dibagi 21%. Kebutuhan O2-nya di mana? Ya ini 2 dibagi 21%. Udaranya adalah 9,524 mol. Nah, 79%-nya itu N2. Yang terbawa udara juga ikut masuk di dalam proses pembakaran. Jadi ketika berbicara N2-nya sendiri berapa? Ya 79% kali udara ini tadi. Ya. Atau ya sebetulnya dikurangi gitu ya, kan butuhnya 2, ini mol 2. Jadi 7,524 mol untuk N2. Nah, ini menjawab pertanyaan yang pertama, berapa kebutuhan oksigennya? 2. Tetapi in actual condition, berarti berapa udara yang harus masuk? Ini 9,524. Nah, di dalamnya ada N2 sebanyak 7,524. Saudara lihat, produk itu bukan hanya N2, N2 terbawa, tapi ada CO2 dan H2O. Sebagaimana di persamaan reaksi ini tadi ada CO2 dan H2O. Ini satu, ini dua. Ini adalah produknya. Jadi ketika saudara berbicara total gas yang ada di cerobong, N2 ini terbawa dari hisapan udara, is not really involved in combustion atau in burning system, dan bersama-sama dengan CO2 dan H2O sebagai produk dari proses pembakaran itu. Jadi ketika kita berbicara berapa total gas di cerobong, maka ya ini satu, H2O-nya 2, N2-nya tadi adalah 7,524, maka totalnya adalah 10,524 mol total gas di cerobong ya, yang keluar atau seringkali kita sebut dengan istilah flue gas seperti itu. Jadi kebutuhan udara per mol metana adalah 9,524. Ini yang perlu kita masukkan agar terjadi proses pembakaran sempurna, karena dari 9,524 itu kita berharap kebutuhan oksigen tersuplai. Nah, produk gasnya dari hasil pembakaran itu adalah 10,524 yang terdiri dari CO2 dan H2O yang merupakan produk dari proses pembakaran, dan N2 yang terbawa dari ketika kita menarik udara untuk proses pembakaran. Ya, jadi 10,524 itu produk gas. Jadi setiap mol metana, kalau mau dibakar sempurna, saudara butuh udara sebanyak 9,524 mol. Produknya, gasnya, cerobong, itu 10,524 mol. Ini stoichiometry approach terkait tentang burning system atau pembakaran. Ya. Oke, nah itu tadi untuk gas. Bagaimana untuk padat dan cair? Persamaan reaksinya secara umum seperti itu. Ya, ini adalah tergantung daripada padatan apa atau cairan apa yang dipakai. Ini adalah kebutuhan oksigen untuk ini gitu ya, untuk material yang akan dibakar. And as you notice, sama ketika kita berbicara produk, maka CO2 dan H2O selalu menjadi produk yang ada di sana. Bahan bakar, baik padat atau cair, seringkali diekspresikan dalam komposisi atom atau elemen dalam fraksi massa CHSNO dan abu. Abu ini produk sisa dari pembakaran. Ketika kita berbicara masalah kebutuhan oksigen untuk proses pembakaran yang sempurna dengan bahan bakar padat dan cair, maka kita juga perlu mempertimbangkan CHSN dan O yang ada ya, di dalam material yang kita bakar itu. Seperti itu. Nah, ya, ini contoh soal yang lain, mungkin lebih gampang menjelaskan lewat soal ya. Ketika kita punya batu bara, ya, kemudian kita bakar dia,
Kita melakukan pendekatan secara stoikiometri untuk satu proses pembakaran yang sempurna, maka kita butuh berapa banyak udara, selalu ke arah situ. Ya. Untuk kita bisa menghitung kebutuhan udara, ini dia, termasuk di dalamnya adalah produk gas cerobong. Pertanyaan nomor 2 ini sebetulnya adalah untuk mengetahui N2-nya. Anyway, ini sebetulnya harusnya terjawab ketika kita menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Ya. Tapi anyway, it's okay. Di sini adalah produk dari gas yang ada di dalam cerobong. Itu juga kita biasanya ditanyakan. Nah, ketika kita berbicara pembakaran, bahan bakar, cair, sama seperti ketika tadi berbicara metana, maka kita perlu tahu komponen-komponen yang ada di dalam material itu. Nah, kali ini kita berbicara komposisi batu baranya, itu adalah C-nya sekian persen, 68,9, H-nya 5,8%, O-nya 22,2%, N-nya 0,8%, S-nya 0,2%, abunya 2,1%. Kemudian diketahui juga bahwa batu bara ini memiliki nilai kalor rendah atau nilai kalor net LHP sebesar 6.065 kilokalori per kilo. Ya. Dia punya nilai kalori segitu. Nah, dari data itu kita diminta untuk menghitung kebutuhan udara agar proses pembakaran sempurna. Ya. Gimana kita mendekatinya? Nah, mari kita melakukannya dengan cara seperti ini. Basis hitungan 1000 gram atau 1 kilo batu bara untuk membuat kita mudah nantinya, tidak perlu konversi ke 2 kilo, ke 2,5 kilo, apalagi kalau pakai apa? Apalagi kalau pakai bilangan-bilangan yang aneh-aneh. Basisnya 2,9 kilo aja Pak, alah buat apa ya? Jadi sulit. Jadi yang gampang aja per kilo. Jumlah elemen dari batu bara itu kita kemudian bisa breakdown. Jadi apabila kita punya 1 kilo yang tidak lain adalah 1000 gram dan kemudian kita tahu komposisinya, prosentasenya, maka kita tahu masanya. C 689, H 58 gram dan seterusnya. Abu tidak perlu, dia langsung aja 21 gram. Tidak perlu dikonversi menjadi mol maksudnya, karena dia tidak terlibat dalam reaksi. Nah, bagaimana cara konversinya kok bisa dari gram ke mol? Diapakan ini? Dibagi berat molekul, Pak. Dibagi BM-nya. That's very easy equation but important. Thank you, Karen. Itu mengingatkan kita semua bahwa kita perlu melibatkan untuk kemudian perlu melibatkan BM untuk kemudian kita bisa mendapatkan molnya. Ya. Dari sana kita konversi semua ini, massa ke mol, dan kita mendapatkan molnya masing-masing elemen. Oke, nah itu step pertama. Dari komposisi batu bara, kita tetapkan basis hitungan, inilah yang sederhana, kemudian sudah breakdown komposisi itu ke massa, konversi massa ke mol dengan melibatkan BM. Setelah itu, kita bisa melakukan perhitungan O2 yang dipakai atau yang dibutuhkan untuk proses pembakaran yang sempurna. C, reaksinya adalah seperti ini. H, reaksinya adalah seperti ini. Saya tinggalkan dulu O, saya loncat ke N, reaksinya adalah seperti ini. S, reaksinya adalah seperti ini. Ketika dia berbicara pembakaran sekali lagi. Nah, ketika kita berbicara ini, maka tinggal saudara bermain mol aja. Jadi ketika C itu perlu dikonversi menjadi CO2, dia membutuhkan oksigen. Berapa banyak oksigennya? 1 mol yang sama. Sehingga 1 mol yang sama dia setara dengan 57,42.
Ini 57,42, ini 57,42 untuk kemudian kita tahu bahwa kebutuhan oksigennya adalah 57,42 mol untuk C sendiri. Untuk H is the same. Setiap 1 mol H itu butuh 0,25 O2. Jadi kalau 1 mol H itu adalah 5,8, berapa oksigen yang dibutuhkan untuk H itu sendiri? Ya 0,25 kali 58, 14,5. Saya loncat. Hal yang sama juga terjadi untuk N. Untuk setiap 1 mol N, pembakaran sempurna dibutuhkan 0,5 O2. Artinya berarti 0,5 dikalikan 0,57 adalah kebutuhan O2 untuk N. Begitu juga untuk S, sama 1, sehingga 0,06 dari S itu sendiri. Nah, O. O ada di dalam batu bara. Kita butuh O dari udara. Tetapi di dalam batu baranya sendiri ada O. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan oksigen, tetapi dia malah membantu mensuplai oksigen di dalam proses pembakaran itu. Nah, O sendiri kemudian bisa kita ketahui dari 13,88 ini dibagi dua, ya, bagi dua O2 itu tadi. Ya. Sehingga dia punya nilai minus. Minus ini maksudnya adalah dia malah berkontribusi, tidak menambahi beban, tetapi meringankan beban. Kasarannya begitu. Nah, dari breakdown ini, maka saudara jumlahkan untuk kemudian tahu bahwa kebutuhan oksigen agar batu bara dengan komposisi atau dengan karakteristik seperti ini itu bisa dibakar secara sempurna, maka secara stoikiometri dibutuhkan oksigen sebanyak 65,33 mol. Ya. But again, you have to remember bahwa ini masih oksigen. Ketika kita berbicara udara bebas, udara normal di atmosfer, maka oksigen itu hanya 20%-nya. Oleh karena itu, kebutuhan udara real adalah kebutuhan oksigen dibagi 21%, maka saudara punya yang namanya kebutuhan udara sebanyak 311,08 mol. Itu total kebutuhan udaranya. Tidak lagi berbicara oksigen, oksigennya sendiri 65,33, tapi when we are talking about kebutuhan real udara, itu 311,08. Dari jumlah udara ini, dengan tahu komposisi bahwa 79%-nya itu adalah N2, maka saudara juga bisa tahu N2-nya sendiri berapa. 245,75 mol. Itu yang dari udara. Oke. Nah, ini yang menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Kemudian ini menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang apa tadi? Ini N2-nya. Ya, dari udara dalam bentuk N2-nya. Oke, nah sekarang yang ketiga, saudara diminta produk gasnya di ceropong kita. Itu berapa? Ya, ada di ceropong kita itu berapa? Kita bisa melakukan hal yang sama, breakdown daripada penyelesaiannya seperti ini. Elemennya apa? Tadi kita berbicara reaksinya seperti ini, senyawa atau produk akhir yang dihasilkan ini dia CO2, H2O, ini O2, O2 ini habis karena untuk proses pembakarannya, membantu kan untuk proses pembakaran itu tadi. Terus kemudian ini produknya NO, produknya ini adalah SO2, dan ada tentu saja N2 yang terbawa dari udara. So please be careful, N di sini dengan N di sini beda. Ini adalah N yang dari udara ikut terhisap ketika kita membutuhkan udara untuk mensuplai oksigen sebetulnya. Sementara N yang di sini adalah N yang ada di dalam batu baranya sendiri. Ya, ada di situ. Jadi ini adalah produknya. Kemudian kita berbicara
produknya berapa mol total gitu ya. Sama ceritanya ketika kita berbicara produknya berapa mol, tentu kita berbicara perbandingan atau kesetaraan mol dari reaksi itu. CO2-nya ya 1 mol, ya tetap berarti 57,42. H2O-nya 0,5, berarti 0,5 dari H, yaitu 29,8. O2-nya habis, so you don't need to convert. Sementara NO-nya itu 1 mol, berarti sama dengan 1 N, yaitu 0,57. Kemudian SO2-nya juga 1, sama 1 juga dengan S, maka 0,06. Ya. Don't forget ada N2 yang dari perhitungan sebelumnya saudara dapatkan, yaitu 245,75. Saudara, total jenderal jumlah molnya, ini adalah total mol produk gas yang dicerobong. Nah, saudara bisa prosentasekan tentu saja, ya ini dibagi total, masing-masing ini dibagi total, sehingga saudara mendapatkan 100% fraksinya tentu saja harus. Nah, ini adalah produk pembakaran. Saudara bisa menjawabnya 332,8 mol. Saudara sekalian, konsentrasi NO dan SO2 umumnya di dalam proses pembakaran secara neraca massa atau secara perhitungan itu tidak besar. Ya. Dominasinya tentu saja ada di C. This one is actually main ingredient atau apa ya, konten utama yang kita maui. Gitu ya. Namun demikian ketika kita berbicara efeknya terhadap lingkungan, NO dan SO2 ini juga menjadi masalah dan mengganggu, sangat merusak. NO jika NO ini ya very tricky, dia bisa menjadi NO2, N2 di udara, dia bisa menjadi N2O, nitrous oxide, yang sekali lagi juga GRK atau gas rumah kaca. Dan itu nakal. Dia memiliki efek climate change yang saya lupa ratusan kali lipat daripada CO2. Oleh karena itu, walaupun dia kecil, tapi kemudian kita tidak bisa ngomong, alah, yowis, biarno. Ya. Walaupun seringkali di dalam proses perhitungan neraca massa kita abaikan. Kenapa? Ya kita maunya kan, ya karena ini kecil, C-nya aja yang diperhatikan, kan maunya kita menghitung kebutuhan udaranya, toh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara dari aspek lingkungan, sekecil apapun, NO dan SO2 ini memiliki dampak negatif yang signifikan. SO2 berkorelasi dengan maybe, saudara pernah dengar, acid rain atau hujan asam, ya juga karena salah satunya disebabkan oleh SO2. Okay, so that's it, the way we calculate kebutuhan udara untuk proses pembakaran yang sempurna. So you can check the condition of material, HHV, LHV, ya. Saudara bisa kira-kira tahu, oke, kalau saya mau mengkondisikan pembakaran yang sempurna, bagaimana saya mendekatinya, maka saudara bisa menggunakan metode atau cara-cara yang saya sampaikan kepada saudara. Oke, lanjut ya. I think bagi saudara is not really difficult, I believe, karena mainan mol-molan gini mestinya sudah beres ketika saudara berbicara di kimia dasar. Tapi apa yang saya ingin saudara tahu adalah pola pikirnya. Oke, kalau saya punya bahan bakar, bagaimana saya mengevaluasi bahan bakar itu baik atau tidak. Larinya kemana? Nilai kalor. Ya. Oke, saya punya bahan bakar, kemudian
Di dalam sistem boiler, bahan bakar ini kan membakarnya, dia melibatkan udara, jadi berapa yang namanya udara yang dibutuhkan untuk membakar batu bara atau bahan bakar yang seperti ini. Ya, nah itu nanti di lapangan biasanya saudara akan jumpai. Ketika menghitung udara, nanti kaitannya dengan pengadaan exhaust, bagaimana kita mengambil, ya, seperti itu. Ketika berbicara produk daripada pembakaran, ada ini, ada itu, biasanya nanti kaitannya dengan uh, instalasi untuk mencegah polutan-polutan itu keluar, ya, untuk mencegah polutan-polutan itu ke atmosfer. Berapa banyak, ya, sama persis seperti saudara mendesain untuk air kemarin, berapa banyak polutannya, terus kemudian saringannya harus bagaimana. Nah, nanti itu di real condition-nya itu kaitannya dengan itu. Kenapa kita perlu melakukan ini. Oke. Baik, sedikit lagi ya. Baik, ini sekarang. Udara pembakaran dan gas cerobong. So, again, you know that bahwa 21-75% secara umum udara seringkali diekspresikan dalam berat molekul 28,84 gram per mol udara. But I think this is more important, gitu, itu 21-79. Sekali lagi loh Pak, elemen di udara itu mosok cuma O2, N2 tidak, ya, tapi yang lain itu minor sehingga diabaikan. Nah, dua ini yang kita perhitungkan ketika kita berbicara masalah kebutuhan udara. Oke? Nah, saudara sekalian, pada prakteknya, in real condition, pembakaran dilakukan dengan jumlah udara yang melebihi hitungan stoikiometri. Jadi tadi saudara sudah menghitung secara stoikiometri, di realnya kita lebihkan. Saudara sudah mengenal itu di beberapa operasi, ya, seperti apa yang kita kenal dengan istilah scale up factor, safety factor, dan sebagainya. Karena tidak selalu apa yang kemudian kita minta segitu. Mungkin ada yang hilang di tengah jalan dan sebagainya. So you have to give access. Oleh karena itu, maka proses pembakaran dengan pembakaran udara berlebih ini perlu dilakukan untuk memastikan kesempurnaan pembakaran yang dikehendaki. Ya. So you have to give excess air atau udara berlebih untuk memastikan pembakaran itu berjalan dengan sempurna. Nah, oke. Ketika kita berbicara tentang udara yang berlebih, maka saudara bisa melakukan estimasi dengan persamaan itu. Kebutuhan udara secara stoikiometri penting. Tadi kita sudah melaluinya. Jadi ketika kita berbicara masalah udara berlebihnya berapa, itu saudara bisa dari laju alir udara nyata dibagi laju alir kebutuhan udara stoikiometri, maka saudara bisa mendapatkan persen udara berlebihnya. Itu persentase kelebihan udaranya. So, ini kita hasil hitungan, ini biasanya kita up, kita besarkan. Ini adalah udara berlebihnya yang kelebihan. Prosentasenya. Nah, persentase udara berlebih seringkali dikaitkan dengan konsentrasi oksigen dalam gas cerobong. Wait a minute, baterai saya habis. Oke. Karena
Saudara tadi pagi kuliah? Yang lain? Ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama, Rio. Oke. Selasa, saudara punya hari yang panjang? Ada kuliah tadi pagi, Pak. Ada kuliah tadi pagi. Oke. Selasa juga hari penuh buat saya. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya. Oke, sedikit lagi. Don't worry, saya rasa walaupun tadi ada banyak persamaan reaksi, hitung-hitungan, kalau saudara baca lagi, saya yakin saudara bisa mudah memahami. Oke, I go back here tentang udara berlebih. Jadi ini tadi, gitu ya. Terus kemudian prosentase udara berlebih seringkali dikaitkan dengan konsentrasi oksigen dalam gas cerobong. Pada pembakaran dengan prosentase udara berlebih yang makin tinggi, konsentrasi oksigen di dalam gas cerobong juga makin tinggi. Kenapa? Nggak kepake kan? Karena berlebih itu tadi. Jadi kalau dia berlebih ya oke, ada sebagian yang tidak terpakai. Ya, ada sebagian yang tidak terpakai. Oleh karena itu, konsentrasi oksigen dalam gas cerobong dipakai sebagai indikator kecukupan dari kelebihan yang kita kondisikan. Pada pembangkit listrik atau ya maksudnya bukan hanya untuk pembangkit listrik ya, tetapi pada produksi steam yang kapasitasnya besar, biasanya mereka tidak manual lagi, tetapi ada ditambahi dengan alat-alat monitoring yang membantu mereka untuk mengatur, termasuk salah satunya adalah membantu mereka mengatur udara yang mereka masukkan. Ini cukup atau belum? Nah, monitoring itu didasarkan pada indikator oksigen di cerobong. Jika oksigen di dalam cerobong itu terlalu tinggi, itu memberikan sinyal atau informasi kepada operator bahwa udara yang dimasukkan itu too much, terlalu berlebih. Maka dia bisa setel exhaust-nya, ya, fan-nya, yang menghisap udara dari atmosfer, itu mungkin bisa diperkecil. Ya, seperti itu. Nah, itu pada kondisi di mana kita berbicara real operation di lapangan. Oksigen menjadi indikator. Mohon tidak salah persepsi, udara ekses itu perlu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa pembakaran yang kita lakukan itu sempurna. Nah, berapa ekses yang perlu kita kondisikan itu kita bisa monitor dengan keberadaan O2 di dalam cerobong. Jadi maksudnya lebih ya lebih, tapi ya lebih-lebih, kasarannya begitu ya. Karena itu juga ya tentu saja tidak baik yang terlalu lebih-lebih juga. Ya, nah oksigen menjadi indikatornya. Saya rasa itu yang terakhir. Oke, untuk hari ini. Jadi pembakaran berlebih. Ya, oke, ini di in real condition. Oke. So far, saudara ada pertanyaan? No, I will pause it to ULS kita untuk saudara bisa baca ulang. Ya. Harapannya dari boiler ini apa toh? Yang saya ingin saudara tahu, ya boiler itu apa? Itu perlu tahu dan itu sudah saudara jawab dari presentasi kemarin. Termasuk juga fungsinya itu apa boiler? Ya. Menghasilkan steam. Nah, steamnya itu untuk apa? Macam-macam juga steamnya untuk proses produksi, menggerakkan apa turbin atau apa dalam rangka proses lanjutan membentuk energi. Ya, kemarin ada yang sharing di industri tekstil juga untuk proses pencampuran warna yang bagus dibutuhkan injeksi steam.
pengeringan, dan even disinfeksi. Ya, bisa juga toh dilakukan dengan itu, dengan steam. Tergantung produk, tergantung tipe daripada industri itu apa. Pakai untuk pengeringan, drying, dan sebagainya. Boiler menghasilkan steam, steam dipakai untuk berbagai macam tujuan. Boiler sendiri jenis-jenisnya apa? Saudara juga sudah jawab. Ya. Kemudian bahan bakarnya apa? Saudara kemarin juga sudah sempat jelaskan. Ya. Proses daripada boiler itu gimana? Saudara juga kemarin sudah jelaskan. Ada economizer, superheater, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Sehingga dia bisa menghasilkan steam. Hari ini saya menambahkan kepada saudara dari sisi bahan bakar, gimana kita mengevaluasinya, bahan bakar itu, mengetahui nilai kalornya, gitu ya. Terus kemudian pada proses pembakaran membutuhkan udara, so how to calculate kebutuhan udara, itu tadi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk juga pengertian akan excess air atau udara berlebih yang dibutuhkan agar menjamin proses pembakaran sempurna. Kenapa? Ya maunya proses pembakaran sempurna supaya ya eman toh kan bahan bakarnya sempurna jadi energi yang kemudian jadi steam itu tadi kan begitu. Kedua, kalau tidak sempurna dia menyebabkan polutan yang aneh-aneh dan makin berbahaya bagi lingkungan. Okay, so that's it. Saya lihat di email saya, saudara sudah mengumpulkan materi-materi daripada presentasi yang kemarin, yang belum segera kumpulkan. Saya akan memasukkannya di OLS sebagai bagian dari saudara untuk saudara belajar nanti. Ya, kita kurang sedikit lagi di UAS. Saya masih mikir saya mau memberi saudara soal UAS ini yang seperti apa. Ya, it's not really good atau sukar juga untuk punya model pengajaran online gini, karena ya saya juga tidak mau saudara mengalami penurunan kualitas juga dalam hal absorbing material yang saya berikan. So let me think, UAS nanti kita akan seperti apa, nanti saya infokan, tapi at this moment saudara tolong kumpulkan. Kalau sudah semua ya sudah, nanti saya cek untuk kemudian saya upload ke ULS. Gitu ya. Any comment? Any input or anything you want to say, maybe? No? No? Okay, if not, saudara bisa tampilin wajah saudara untuk kita berfoto bersama. Apakah semester depan sistem pembelajaran sudah offline atau masih online? Hard to say. Harapannya awal tahun depan kita sudah offline, tentu dengan pengaturan-pengaturan yang tertentu, protokol kesehatan. Mungkin saudara tidak bisa deket-deketan dengan teman saudara, pelukan satu sama lain seperti biasanya gitu ya. But you have to have a distance, maybe. Harapannya begitu. Jadi ada sebagian, jadi kalau kita punya minggu 14 gitu ya, saudara ber-50 begitu ya. Jadi gantian 25 masuk, 25 online. Nanti yang ke depan 25 yang tadinya online masuk, yang 25 berikutnya online. Jadi selang-seling seperti itu. Itu yang saya sempat dengar perencanaannya untuk ke depan, disesuaikan dengan ruang kelas. Supaya ruang kelas juga tidak penuh sesak. Ya. Nah, tapi anyway semoga vaksinnya sudah temu sehingga kita bisa sama-sama lagi uyel-uyelan di kelas ya. Oke. But itu masih conditional siapa? I don't know. Nah, sekali lagi mari kita berharap everything's going well sehingga kita bisa ketemu lagi. Itu yang bisa saya jawab at this moment. Oke. Saya foto sebentar ya.
Halaman kedua. Tuh, hanya 2 halaman, biasanya 3. Ada banyak yang nggak masuk hari ini. 50 orang. Oke, jika tidak ada, kita ketemu next week ya. Ada minggu terakhir utilitas kita. Please baca kembali material-materialnya supaya saudara tidak kebebanan di akhir dari minggu perkuliahan kita. Mulai dicicil. Okay? It's not really difficult. I hope saudara mengerti konsepnya. Ya. Ingat kalau nanti saya tanya, saya kasih saudara banyak data, even data itu tidak perlu. Jangan menjawab, oh pakai datanya semua dipakai. Pilihan A, pilihan B. Jangan ya. Saya kasih beberapa data itu salah satunya adalah supaya saudara berlatih untuk berpikir, oke, konsepnya begitu, berarti data ini tidak betul. Ini yang perlu, ini yang betul, maka saya kerja yang ini. Ya, itu. Gitu ya. Kalau saudara mengerjakan semuanya, sorry, itu juga tidak akan memberikan nilai yang optimal. Ya, itu salah satu aja. Baik, so see you next week. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Si Pak. Makasih, Pak. Ya, Prisil. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. See you. Terima kasih, Pak. See you.